Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur
Pujakan nama Tuhan. Shalom. Hari yang luar biasa. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Sahabat. Saya harap Bapak Ibu Saudara semuanya saat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan lebih lagi. Mari kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang, kita mau terima sesuatu yang baru lebih lagi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik Tuhan atas segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Engkau memelihara kami dengan luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, waktu yang terindah Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan, taruh api itu yang menyala-nyala Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan Bapa kami boleh menjadi impartasi yang baik Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Tuhan Bapa, nyatakan isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masuk di minggu pertama bulan Juni. Kami tahu sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi, Kau siapkan terbaik dalam kehidupan kami. Prosesmu terus berlanjut Bapa. Kau murnikan hati kami, punya hati yang baru. Kau siapkan kami untuk selalu punya api yang menyala Tuhan di dalam-Mu. Kami tahu Kau proses kami lebih dari segalanya.
Dan biarlah Kau ajari kami punya hidup yang terus bergantung akan Kau. Terus Tuhan, ajari kami untuk terus haus akan Kau, sehingga kami akan terus menjadi semakin kecil dan Kau semakin besar. Ajari kami punya hati yang sanggup merendah Tuhan, yang sanggup mau belajar, yang sanggup mau mengerti akan kehendak-Mu, dan sanggup mau dibentuk Tuhan, bangkit untuk segala kelemahan kami, kelelahan kami, dan kami tidak akan pernah mau berhenti belajar akan semua yang sudah Kau berikan untuk kami belajar Tuhan. Ajari kami untuk mengerti segala ketidaktahuan kami, sehingga kami tahu bahwa kami banyak sekali tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan, sehingga kami terus akan berjaga-jaga, menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, terus akan mengupgrade diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sampai kapanpun hamba-Mu tidak akan pernah lelah untuk terus mendoakan Tuhan orang-orang yang lelah Tuhan, yang capek, untuk mereka punya kekuatan Tuhan, untuk mereka punya kemampuan untuk bangkit ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang dalam kondisi sakit Tuhan, yang tubuh jasmaninya mengalami gangguan Tuhan. Kami berdoa bahwa mukjizat kesembuhan terjadi sampai hari ini, dan biarlah semua yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, kami minta kesembuhan ya Tuhan. Dan biarlah pada saat terjadi kesembuhan, mukjizat itu terjadi Tuhan, kami akan terus menjaga kesehatan kami dengan sungguh-sungguh. Kami menjaga keseimbangan apa yang masuk dalam mulut kami, sehingga kami bisa terus menghargai arti kesembuhan dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok kami beribadah Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus, untuk berdoa bersatu hati buat bangsa Indonesia, di mana ada banyak orang besok seluruh Indonesia berdoa buat Indonesia nih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kami terus mampu mengucap syukur atas apa yang belum terjadi dalam kehidupan kami, dan lidah bibir kami mampu berterima kasih atas apa yang sudah berhasil kami lalui sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, yang terus diizinkan Tuhan mengalami prosesnya, sehingga kita semakin hari semakin mengalami transformasi, mengalami pembaharuan budi, mengalami api yang terus menyala dalam Kristus. Kita semua yang mau dibentuk Dia, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita ketemu dalam bulan yang luar biasa, bulan Juni. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita akan memperoleh banyak hal sukacita. Kita mengalami hari berkat, hari pujian dan penyembahan. Dan besok saya mengundang Anda untuk sama-sama kita berdoa. Anda bisa datang ke gereja Anda terdekat dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam kota Semarang ataupun di luar kota Semarang, Anda di luar pulau maupun sampai ke mancanegara, dimanapun Anda berada. Selama darah kita adalah darah Indonesia, maka kita besok bersehati untuk membuat bangsa ini dalam satu doa, saat memenuhi cawan doa dengan pujian dan penyembahan, dengan doa syafaat. Dan kita percaya kalau 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir, apalagi 1 juta orang. Semua umat Tuhan di Indonesia berdoa untuk Indonesia. Saya percaya dengan iman bahwa semua lini-lini dari yang atas sampai yang bawah, dari yang semua yang lebih sampai yang kurang, akan Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini izinkan saya mengawali untuk kita sama-sama belajar, dan saya mengingatkan bahwa walaupun kita tidak di lokasi yang sama, itu berarti bukan membatasi kita untuk tidak bisa sharing, tidak bisa sama-sama bersaksi, tidak bisa sama-sama menguatkan. Ingat, ini bukan channel YouTube saya atau channel YouTube GP Lamber Tengah Raya di mana Anda mengundang saya, bukan. Tapi ini betul-betul adalah channel Anda semuanya, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat, di mana saya diberi penghormatan untuk bisa melayani Anda semua dalam nama Yesus. Nah, pagi hari ini izinkan saya sharing dengan tema, kalau saya disuruh memberikan tema, saya sharing dengan judul Jangan Biarkan Hati Kita Berkarat. Jangan biarkan hatimu berkarat.
Nah, di sana saya punya sebuah subjudul kecil. Kenapa saya beri judul Jangan Biarkan Hati Kita Berkarat? Karena banyak orang tuh tidak hancur karena masalah, saudara. Minggu lalu saya sharing, memang banyak orang tuh tidak hancur karena masalah, tapi karena hati yang sudah terkontaminasi, saudara. Nah, kita nggak pernah tahu kontaminasinya berupa apa, tapi mari pagi hari ini kita membekali tubuh, jiwa, dan roh kita sebelum kita menerima perjamuan kudus besok pagi. Saya akan melayani Anda 2 kali ibadah. Saya juga akan memimpin untuk doa syafaat buat bangsa Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama belajar di Mazmur pasal 19 ayat 15, saudara. Dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saya ulangi lagi, dikatakan di Mazmur pasal 19 ayat 15 dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kadang orang berpikir yang paling berbahaya itu kalau kita punya masalah dalam hidup. Betul ya saudara ya? Padahal enggak. Karena setiap selama kita hidup, ya pasti akan ada masalah. Tapi itu bukan yang paling berbahaya, saudara. Setelah saya coba renungkan, yang paling berbahaya itu adalah hati yang mulai tercemar, saudara. Bayangkan, ayat ini berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Kata mudah-mudahan ini buat saya berarti ada sesuatu yang tidak mudah, saudara. Bisa jadi kita ini tercemar, saudara. Karena hati yang tercemar tuh buat doa kita tuh jadi seenaknya, buat doa tuh jadi dingin. Kalau mulut kita tercemar, saudara, maka membuat iman kita tuh melemah dengan sendirinya. Kita nggak sadar kita nggak punya iman. Membuat kita kehilangan sukacita itu hanya gara-gara bukan masalahnya, tapi hatinya, saudara. Nah, ironisnya banyak orang itu terlihat tetap melayani, tapi hatinya sudah karatan. Nah, ini yang kita harus sama-sama bahas. Kita sama-sama siapkan di bulan Juni. Jangan sampai bulan ke-6 ini ya, saudara ya. Terus kita diproses masalah hati. Saya sampai bingung, kenapa ya? Kok kita habis mengalami yang namanya Pentakosta, pencurahan api Roh Kudusnya. Tapi Tuhan ingatkan terus Anda dan saya untuk punya hati. Dan pagi ini kita belajar, jangan biarkan hati kita berkarat, saudara. Nah, Mazmur 19 ayat 15 dikatakan, mudah-mudahan ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu. Nah, ini artinya kita kalau enggak waspada untuk menjaga mulut dan menjaga renungan hati, iman kita akan tercemar. Kalau iman kita sudah tercemar, kalau iman kita telah tercemar, maka kita tidak akan dapat melayani keadaan, kita nggak akan mampu melihat keadaan, nggak akan mampu melihat melampaui keadaan, melampaui sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saya berikan sebuah contoh. Kalau kita setir mobil, ya, kita drive, depan kita ada truk, saudara. Kalau kita tuh hanya marah di belakang truk yang pelan, kita marah-marah terus. Hati kita tercemar ya gara-gara truknya tuh ngangkat muatan berat, Anda marah-marah, kurang ajar, supirnya enggak mau cepat, bawa barang kok berat banget, aku nggak bisa nyelip, terus ngomong terus. Kita akan melukai iman kita sendiri, saudara. Kita nggak bisa lihat kalau di depannya truk itu kosong. Kalau kita tuh daripada marah-marah, mending dilihat sedikit ke kanan. Kalau memang lagi sepi dilihat, oh kosong. Kita ambil sign kanan, kita selip dalam keadaan aman. Nah, kalau ucapan mulut sama renungan hati kita tuh sudah tercemar, maka iman kita tercemar. Kalau iman kita tercemar, saudara, kita nggak mampu melihat, nggak akan bisa melihat, melampaui keadaan, melampaui sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Jangan mengizinkan iblis mencemari pikiran kita, sehingga kita meragukan firman Tuhan, sehingga kita meragukan sifat karakternya Tuhan.
dengan perkataan-perkataan yang meracuni, dengan perkataan-perkataan ketidakpercayaan, dengan perkataan-perkataan keluhan, dan mencemari dan merusak iman kita sendiri. Buat apa, saudara? Bahkan kita sudah berulang kali hafal di luar kepala ngomong apa? Allah turut bekerja di dalam setiap perkara hidup kita. Yang setuju katakan yes. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Hanya apabila kalau kita punya apa, saudara? Punya iman yang murni. Bukan iman yang terkontaminasi, saudara. Kalau kita punya isi mulut isinya keluhan, kritik, kepahitan, sinis, sebenarnya kita ini sedang sakit. Ini saya cerita apa adanya ya, saya baru sadar kalau saya sudah berubah. Kalau enggak gini saya enggak tahu kalau saya ada berubah. Habis pelayanan capek, ada pelayanan SPY dan segala macam. Saya selalu parkir mobil masuk ke tempat parkir tuh selalu lewat belakang, bukan lewat depan tapi lewat belakang. Karena rumah kami, puji Tuhan, Tuhan kasih berkat sampai tembus ke jalan belakang. Pulang dari SPY itu badan capek semua. Suara juga sebetulnya kalau Anda lihat ini masih ada suara-suara serak-serak parau gitu. Lelah. Minggu saya besok lainnya ada 2 kali ibadah. Mungkin minggu malam langsung berangkat ke Jogja. Kalau memang masih lelah ya mungkin Senin pagi saya mungkin bisa sempat berangkat karena saya membawakan acara lagi Senin siang. Pulang dari SPY, saya mau masuk belakang ya. Itu jalan masuk tiba-tiba ada mobil yang parkirnya di tengah. Bukan di pinggir, saudara, di tengah. Saudara. Sehingga mobil itu memenuhi jalan. Saudara. Kalau dulu, saudara, ini saya sharing kalau saya itu betul-betul berubah. Artinya ya saya bukan seperti orang yang dulu, bukan. Saya ini kalau dulu, saudara, itu kayak akan pencet klakson. Bisa lama sekali sampai orangnya itu bergetar lihat saya. Kalau dulu saya kan buka kaca, tak pisu-pisui. Dulu waktu belum jadi pendeta itu saya pernah memukul mobilnya sampai peol, punya orang. Dan itu saya nggak peduli, orangnya takut. Saudara. Bayangkan kemarin tuh dalam keadaan capek. Saya nggak pengen marah sama sekali. Ya. Saya hanya pel sebentar, saya tunggu. Kurang lebih 5 menit saya diem, saya tunggu. Ya. Saya nggak marah sama sekali, padahal capek. Padahal di saat capek itu adalah saat emosi terkuras. Anda tahu, tiba-tiba ada ibu yang dari seberang. Jadi itu kita tuh mau belok kanan, area rumah kita sebelah kanan. Ini mobilnya siapa nggak tahu. Saya pikir mobilnya tetangga yang di tempatnya diparkir tengah itu. Ternyata bukan. Ada ibu dari sebelah ujung seberang sebelah kiri. Padahal mata saya ke kanan terus. Saya pikir mobilnya orang yang di tangga ini. Enggak. Ada ibu dari sebelah kiri. Pakai kostum agama lain. Berjilbab. Mukanya takut. Minta maaf. Maaf Pak, saya mundurkan. Saya tidak marah sama sekali, dan saya tidak mengumpat, tidak. Saya matikan lampu saya supaya tidak nyorot dia mundur. Saya lambaikan tangan, saya masuk. Istri saya ngomong gini, dengarin, tidak marah ya kayak dulu kamu ya? Nggak tahu. Kalau Anda berkata bahwa semua hamba Tuhan membawakan firman itu pasti asal ngomong, tak beritahu, tanpa proses, Anda nggak akan punya urapan, Anda nggak akan punya apapun, Anda nggak akan membawa jemaat berubah. Apalagi kalau pendeta itu tiap minggu bisa beberapa kali membawakan firman. Itu bisa prosesnya itu nggak mudah, saudara. Di sana saya belajar saat saya berusaha menyiapkan sharing selamat pagi sahabat. Apa yang membuat hati saya tidak mudah berkarat dan tidak mau karatan lagi? Saya nggak mau ngisi mulut saya dengan keluhan. Saya nggak mau mengisi mulut saya dengan kritik. Saya bisa saja mengkritik.
dasar, nggak tahu diri. Memangnya dalannya nenekmu, bisa saudara. Itu kalau bahasa Jawanya kasar saudara. Memangnya dalannya mbahmu apa, itu bahaya loh saudara kalau saya ngomong gitu. Karena dulu mulut saya itu sangat fasih. tanpa dikode itu bisa fasih, suaranya nyaring. Tapi enggak loh. Waktu saya coba menulis ya, saya pikir dulu memang sakit hati saya ini. Penuh kebencian, penuh sinis, penuh dendam, penuh kemarahan. Dan kenapa hari-hari ini kalau Anda lihat di sosial media ya, ada orang ngawur gitu ya, itu orang lain bisa berhenti dan pukul-pukulan saudara. Bisa ngambil batu, dipecah kacanya, mukanya dipukulin. Saya pikir kok kayak saya banget gitu ya dulu. Saya sadar ternyata dunia ini sekarang penuh loh. Sudah gitu yang lain tuh ya bukan melerai saudara, merekam. Dan rekaman itu disebarkan sehingga menimbulkan mancing kemarahan digital. Sekarang marahnya nggak cuma fisik, digital juga ikut marah. Dunia ini penuh dengan toksik komen, saudara. Dunia ini penuh dengan perang kata-kata. Dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan hujatan. Nah, kalau yang kayak gini sampai kapan, saudara? Negara kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau saya tidak berubah, kalau semua jemaat online Selamat Pagi Sahabat nggak berubah, kita mau mendapatkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dari mana? Kalau kita ngikuti orang-orang terbawa arus oleh kebanyakan orang, padahal kita ini orang percaya, malah kita kebawa arus. Padahal Roh Kudus tidak tinggal nyaman loh dalam hati yang penuh racun. Enggak loh saudara. Saya ulangi lagi. Roh Kudus tidak tinggal nyaman dalam hati yang penuh racun. Jadi lebih baik tinggalkanlah kemarahan-kemarahan yang percuma. Hilangkanlah komen-komen yang toksik. Perang kata-kata, fitnah, hujatan buat apa? Yang kedua yang mau sharing. Besok saya akan sharing selama 2 kali ibadah disertai perjamuan kudus dengan tema bulan baru, hati baru. Kita masuk di bulan Juni itu bukan hanya ganti kalender. Ingat, sudah pertengahan tahun bulan Juni 2026. Tuhan mau membentuk karakter yang baru. Yang setuju katakan yes. Nah, poin yang kedua, saudara, yang mau saya sharingkan, hati yang murni membuat kita melihat Tuhan. Siapa yang di tempat ini yang pengen melihat Tuhan? Angkat tangan. Nah, saya pengen melihat Tuhan, saudara. Untuk melihat Tuhan kita harus punya hati yang murni, saudara. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini yang Anda dan saya harus belajar. Orang yang suci hatinya itu bukan terus Anda diomongin, oh, sok suci loh, terus Anda jadi senep gitu ya. Susah. Loh, jangan salah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Bukan ditampilkan suci kayak orang Farisi dan ahli Taurat, bukan saudara. Orang yang hatinya suci, orang yang hatinya murni, itu tetap bersyukur saat sulit. Saat mungkin kita tuh gak mampu untuk mengucapkan terima kasih karena memang sulit. Tapi orang yang hatinya suci, orang yang hatinya murni, itu tetap bersyukur walaupun sulit. Walaupun kita lagi di lembah. Orang yang hatinya murni, orang hatinya suci, tetap lembut saat disakiti. Mudah gak? Kalau dulu gak mudah.
Tapi saya sekarang melaluinya, saya cukup mudah sih bagi saya, saudara. Orang yang hatinya murni, orang yang hatinya suci, tetap tenang saat dihina. Karena penghinaan itu kan kacamatanya dia. Kan kacamata kita kan terhina dan tidak tergantung kita. Ya mau dihina ya nggak apa-apa toh. Wong Tuhan tidak pernah menghina kita, kenapa memangnya? Lah kenapa? Kenapa kita bisa punya hati yang suci, punya hati yang murni, sehingga kita bisa bersyukur, tetap bersyukur saat sulit. Kita mampu untuk lembut saat disakiti, kita mampu untuk tenang saat dihina. Kenapa? Ya karena fokusnya bukan manusia. Fokusnya kita itu Tuhan. Matius 5 ayat 8 ngomong, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau hati mulai pahit, ya penglihatan rohani mulai kabur. Pasti jadi kabur. Anda nggak akan tahu di balik halangan rintangan tembok itu di belakangnya apa. Dan saya nggak mau saudara lama-lama di sana. Kalau Anda mulai pahit, Anda akan mulai salah dalam menilai. Menilai segala sesuatu, menilai keadaan, menilai sikap hati orang lain, menilai masalah, menilai segala sesuatu yang terjadi di jalan, dalam pekerjaan, dalam cobaan. Anda akan salah menilai. Ujian aja, anak saya masuk dalam bulan tes, itu aja dituntut sama kuliahnya harus benar. Praktikum, ya kan? Sampai 4 jam berdiri nggak bisa minum, nggak bisa ke toilet karena ujian. Ya nggak boleh salah penilaian. Karena kalau salah penilaian tuh laboratorium bisa meledak, saudara. Nggak boleh salah menilai, kita nggak boleh curiga, nggak boleh susun, nggak boleh kecewa, nggak boleh kehilangan kasih, saudara. Itulah kenapa berusaha, ngomong sama-sama dengan saya, ketik di live chat, berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Ayo ketik. Berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan siapa, Pak? Di hadapan Allah dan manusia. Itulah kenapa Matius 5 ayat 8, berbahagialah. Dan saya rasa dalam kondisi sulit pun kita pengen bahagia kok, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita nggak akan pernah ngerti, kita nggak akan pernah bisa melihat kehendak dan rencana Tuhan kalau kita nggak hidup dengan hati nurani yang murni, tidak hidup dengan hati nurani yang suci, saudara. Oleh sebab itu penting untuk kita tuh tetap waspada terhadap perkataan yang keluar. Kalau mau keluar sesuatu yang mengumpat, tahan. Selalu mulai dari mulut kok. Lah mulut itu kan dari hati yang spontan, meledak. Anda bisa tetap waspada dari perkataan yang mau keluar. Perkataan dari dalam renungan hati kita tuh hati-hati. Itu poin yang kedua pagi hari ini. Poin yang ketiga, ini saya ngomong dari hati ke hati, dan ini yang ketiga ini betul. Jaga hati di tengah dunia yang keras. Saudara. Saya beritahu nih, keras, saudara, keras. Persaingan keras, orang ngawurnya tambah keras. Orang ngawur tapi berani ngelawan itu ya zaman sekarang. Orang benar disalah-salahkan, dimasukkan penjara itu ya zaman sekarang. Luar biasa, bukan tambah benar, tambah ngelunjak, ya. Orang dititipkan di panti asuhan, dititipkan untuk masuk ke asrama, tujuannya mengubah masa depan, tapi malah dicabuli lah, malah diginikan, digitukan. Wah wes, ini luar biasa, saudara. Nah sekarang kita nih jangan gampang untuk tambah ruwet masalahnya, tapi jaga hati di tengah dunia yang keras. Hari ini dunia mengajarkan balas dendam. Hari ini dunia mengajarkan apa? Serang balik. Memangnya apaan? Dunia ngajarin apa? Cancel culture. Apa itu cancel culture? Sederhananya, cancel culture itu
kita punya budaya untuk mengucilkan, untuk menarik diri, menarik dukungan publik terhadap seseorang karena orang itu dianggap punya kesalahan. Tarik. Dunia mengajarkan untuk egoisme. Gak usah mikirin orang lain lah, biarin aja. Tapi yang saya belajar, Yesus selalu mengajarkan dari musim apapun musimnya, dari dulu, sekarang, dan selamanya, Yesus mengajarkan kelemah lembutan. Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan hati yang murni. Itulah kenapa lemah lembut itu bukan lemah. Lemah lembut itu kekuatan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu yang kita harus paham. Kita punya buah roh yang harus kita kembangkan, yang namanya kelemah lembutan. Nah, kita nggak bisa mengikuti kehendak dan rencana Tuhan kalau kita tuh nggak hidup dengan rasa syukur. Kita nggak bisa mengikuti kehendak dan rencana Tuhan kalau kita nggak punya rasa kagum kepada Tuhan. Kita tuh hanya bisa punya rasa syukur dan punya rasa kagum sama Tuhan kalau kita mengembangkan buah roh yang namanya lemah lembut. Matius 5 ayat 5 ngomong gini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hebat kan? Punya bumi itu hanya dengan roh lemah lembut. Kata lemah lembut itu artinya adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan, kekuatan, tapi kekuatannya dikendalikan. Itu lemah lembut. Saya coba lihat di Alkitab, di Matius 5 ayat 5, saya coba cek bahasa Yunaninya. Kata lemah lembut itu bahasa Yunaninya praus. Kata praus di zaman dulu digunakan untuk seekor kuda liar yang telah dijinakkan untuk dipakai menjadi kuda perang. Saya ulangi lagi. Kudanya liar sudah. Kata praus, bahasa Yunani dari lemah lembut, itu zaman dulu digunakan untuk seekor kuda liar yang kekuatannya itu kekuatan luar biasa, tapi telah dijinakkan dan dipakai untuk menjadi kuda perang. Sudah. Kuda yang tidak dijinakkan itu bukan berarti kekuatannya berkurang, bukan. Kekuatannya luar biasa memang kuda perang, tapi belum jinak. Kekuatannya digunakan untuk melayani kehendak tuannya melalui tali kekangnya, maka dijinakkan. Lah Tuhan kita itu siapa? Kan Tuhan. Nah, sama demikian juga halnya dengan orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu bukannya orangnya lemah lunglai lesu, bukan saudara, tapi orang yang bisa mengendalikan, menggunakan kekuatannya hanya untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhannya. Kalau Anda sudah punya panggilan, saya waktu SB saya cerita sih, saya sebetulnya sudah dikasih peneguhan itu sudah lama, sebelum istri saya hamil anak saya Brandon. Saya cerita waktu itu teman kami telepon ke istri saya, dia bilang ayahnya masuk ICU dan tiba-tiba hari itu sadar. Begitu sadar langsung ngomong, tolong carikan saya yang namanya Pendeta Gustaf. Teman saya bingung, loh saya nggak punya teman pendeta Gustaf, yang punya namanya temanku namanya Gustaf. Padahal nembutin nama Gustaf tuh kalau orang Semarang tuh nggak gampang loh saya. Apalagi ini kan sudah om sudah sakit di ICU beberapa saat, kan tidak mungkin nama Gustaf tuh tiba-tiba disebutkan saat sadar dari koma. Sebetulnya saya sudah diteguhkan lama, tapi karena kekuatan saya dipakai dengan kehendak saya membuang waktu. Berarti kalau itu seandainya 2003, saya baru jadi pendeta 2016, sudah membuang waktu 13 tahun.
13 tahun. Setelah saya tahu panggilan saya, maka kekuatan saya full powerkan untuk memenuhi kehendaknya, memenuhi panggilannya, memenuhi rencananya. Daripada Anda sudah tahu panggilannya, tapi Anda kayak kuda liar. Ya pahit, saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak overreacting. Ada masalah, reaksinya berlebihan. Wah, capek, sudah capek, buat apa? Orang yang lemah lembut artinya orang yang tidak emosian, yang tidak moody. Kalau lagi mood baik, lagi nggak mood kasar. Nggak seperti itu, saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak kasar dan pemarah. Orang yang tidak angkuh. Orang yang tidak suka menyerang orang lain. Kalau mau nyerang, Anda ikut karate aja, ikut taekwondo, terus Anda daftar mixed martial art, ikut UFC sana atau MMA. Kalau menang kan dapat piala, dapat uang, dapat medali. Kalau kalah ya pulanglah. Kan juga ada juga yang kalau kalah dapat uang, menang dapat uang lebih banyak. Kalau kalah dapat uang lebih sedikit. Kalau Anda memang suka menang kalah nyerang orang lain, ikut bela diri aja. Jangan di jalan orang ngawur dipukulin. Itu kan saya banget zaman dulu, ngapain, saya aja bertobat. Orang yang dapat mengendalikan kekuatannya untuk tidak membalas dendam ketika dia mendapatkan serangan dan tekanan, orang itu punya kemampuan untuk bisa menerima keadaan yang terjadi dalam hidupnya dengan sukacita. Kalau Anda masih pengen balas dengan serangan dan tikaman-tikaman, ya Anda akan tidak punya kemampuan untuk sukacita. Anda akan lelah. Anda akan lelah. Nah, kenapa pagi hari ini para sahabat yang dicintai Tuhan, jangan biarkan luka, kecewa, media sosial Anda, perkataan orang merusak hidup Anda dan saya. Karena hati ini murni, dan hati yang murni akan tetap bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapkan hati kita untuk besok kita menerima perjamuan kudus. Satu pujian sebelum kita mengakhiri. Selamat pagi sahabat. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri.
Bapa, satu hati kami Tuhan, kalau di bulan Juni ini Kau sadarkan kami kembali untuk punya hati yang murni, hati yang suci Tuhan, untuk kami bisa melihat rencana-Mu, melihat kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kiranya ada saudara yang mengikuti ibadah selamat pagi sahabat, yang Anda ditegur, dicelikkan untuk punya hati yang lembut, gak ikut gampang emosi kayak dunia sekarang, tidak punya hati yang keras, namun Anda sudah berusaha berulang kali gagal. Kalau Anda ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapak, kami berdoa buat semua para sahabat Tuhan yang hatinya masih keras Tuhan. Mereka sudah berusaha, namun gampang sekali terpancing emosi, gampang disulut, gampang untuk diberikan kata-kata yang mungkin masih berupa fitnah, belum kebenaran, tapi sudah punya hati yang gampang untuk menghakimi, punya hati yang gampang untuk marah, gampang untuk kecewa, gampang untuk menuduh, gampang untuk merendahkan orang lain, gampang untuk melontarkan kata-kata kutuk buat orang lain. Mulai hari ini Tuhan, aku mohon ampun Tuhan, aku berdoa buat para sahabat Tuhan. Sucikan, kuduskan pertobatan kami, ampuni dan cabut dalam nama Yesus semua kata-kata kutuk, kata-kata kotor, kata-kata makian, semua yang tidak berkenan kami cabut, kami batalkan di dalam nama Yesus, supaya kata-kata itu tidak kembali kepada orang yang memperkatakannya. Karena justru karena kata-kata yang kami lontarkan yang tidak dalam-Mu, makian-makian itu yang tidak punya dasar kebenaran, maka kata-kata itu bisa membalik dalam diri kami Tuhan. Kami batalkan kata-kata itu dalam nama Yesus. Kami betul-betul berdoa. Kami berkati setiap segala macam orang yang pernah kami maki-maki selama ini. Pernah kami lalui, kami mengumpat, kami melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mungkin kami nggak tahu orangnya ada di mana. Sehingga kami nggak tahu mau minta maaf pada siapa karena orangnya nggak pernah ketemu lagi. Seumur hidup kami ini Tuhan, kami mohon ampun dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pengampunan mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu mengalir, roh kelemah lembutan mengalir dalam semua kami Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah pagi hari ini kami sadar Tuhan, bahwa roh lemah lembut itu mulai Kau izinkan untuk terus berkembang dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat Tuhan dan semua kehendak-Nya. Ajari kami Tuhan untuk merasakan kasih setia-Mu. Sehingga besok mulai bulan Juni kami akan mengalami perjamuan kudus-Mu, mengalami pembauran tubuh, jiwa dan roh-Mu Tuhan. Kami mengalami lawatan, dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari gereja kami, dan akan dimulai juga dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebelum kita berkata amin, aminkan doa berkat ini, angkat kedua tanganmu, aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah.
Sampai ketemu besok pagi. Siapkan hati kita untuk sama-sama doa syafaat 1 juta doa untuk pemulihan Indonesia. Dan kita percaya bukan 2-3 orang berkumpul, tapi 1 juta umat berkumpul untuk pemulihan bagi bangsa. Pemulihan bangsa masuk dalam tangan Tuhan, cawan doa dipenuhi dan kelemah lembutan dipenuhi, maka semua yang dari Tuhan yang boleh terjadi buat negara kita tercinta Indonesia. Salam sayang saya buat keluarga di rumah. Berbahagialah orang yang terus membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Sampai kapanpun saya meminjam tangan Anda untuk share kepada orang-orang membutuhkan, orang-orang yang punya hati yang keras, orang-orang yang punya hati yang pahit, hati yang penuh kekecewaan. Anda share renungan Selamat Pagi Sahabat ini, Anda menjadi kepanjangan tangan Tuhan, di mana Anda nggak perlu lagi bingung untuk mencari bahan khotbah, mencari bahan renungan. Anda tinggal share, Anda doakan mereka, maka pemulihan terjadi atas hidup mereka. Berkat turun atas hidup Anda dan mereka. Biarlah semua pelayanannya Tuhan berikan sebuah kesempatan besar untuk Anda menjadi orang-orang yang lemah lembut. Dalam nama Yesus, biarlah kita semua diberkati Tuhan.